apa namanya, saya bagikan ke kalian, karena nanti rencana setelah UTS chapter 11 sampai dengan chapter 20 itu nanti akan dikerjakan oleh kelompok-kelompok yang apa namanya, masing-masing dari kalian akan bikin sebuah kelompok dan nanti akan mengerjakan setiap chapternya itu. Nanti diikuti dengan teori dan prakteknya. Jadi, otomatis nanti setiap kelompoknya itu dibagi nantinya. Jadi mungkin katakanlah setiap kelompok isinya ada 2 sampai 3 orang gitu ya. Nah, otomatis nanti yang satu orang fokus kepada masalah teorinya, kemudian untuk anggota yang lainnya nanti bisa fokus untuk praktikumnya. Silakan kalau memang suara saya atau penjelasan saya dirasa kurang jelas, silakan nanti bisa diinterrupt penjelasan saya atau komunikasi saya, nanti bisa saya ulangi lagi atau saya lebih perdetail lagi atau saya perjelas lagi terkait informasi-informasi yang saya sampaikan melalui media online ini ya. Oke, jadi untuk mengawali untuk materi yang pertama itu adalah tentang footprinting atau reconnaissance. Jadi footprinting ini kan sebenarnya di minggu lalu sudah sempat saya bahas pula gitu kan, dimana untuk mekanisme hacking atau metodologi hacking yang saya ambilkan dari Certified Ethical Hacker itu ada beberapa metodologi, ada langkah-langkah, ada step-stepnya gitu. Mulai dari footprinting, kemudian ada scanning, ada enumeration, kemudian ada gaining access, kemudian escalating privilege, pilferting, kemudian covering tracks, kemudian creating backdoor, sampai dengan denial of service. Nah, yang di sini yang kita bahas agak mundur ke belakang, karena kemarin waktu di prakteknya sempat, oh ya, untuk prakteknya kemarin saya lupa, kalau nggak salah kelas ini kemarin saya tidak sempat untuk mendemonstrasikan untuk prakteknya gitu. Kalau nggak salah sih, saya lupa ingat, karena untuk kelas yang lainnya itu kemarin saya sempat mendemonstrasikan gitu. Cuman kalau kelas ini kelihatannya kemarin saya nggak sempat mendemonstrasikannya gitu ya. Oke lah, setelah ini coba akan saya demonstrasikan ya untuk praktikumnya, karena kemarin saya lupa untuk mendemonstrasikannya. Oke. Jadi yang kita bahas nanti terkait ini ya, footprinting sama reconnaissance dan scanning network. Jadi target yang pertama, goalnya gitu ya, kalau kita baca dari bukunya apa namanya, Certified Ethical Hacker. Jadi yang pertama itu mendeskripsikan tentang konsep footprinting. Footprinting itu seperti apa, konsepnya itu seperti apa. Kemudian footprinting dengan menggunakan search engine. Kita tahu search engine saat ini yang paling banyak dipakai ya Google gitu, yang paling banyak dipakai Google. Kalau dulu sih ada Yahoo, sekarang Yahoo udah nggak ada suaranya, sekarang paling banyak ya orang biasanya pakai search engine Google. Meskipun ya masih ada yang lainnya, produknya Microsoft yaitu Bing, cuman ya Bing juga nggak terlalu banyak juga yang menggunakannya gitu. Kemudian keuntungan atau kelebihan ketika kita menggunakan Google sebagai teknik hacking nanti juga ada gitu ya. Kemudian cuman di sini nanti artikelnya yang saya olah, yang saya bahas itu nanti enggak detail banget, karena memang kalau harus mendetailkan harus membedah semua buku yang ada di Certified Ethical Hacker ya. Kemudian perform footprinting through web service and social network site. Jadi kita melakukan footprinting dengan menggunakan web service dan juga menggunakan websitenya social network. Kemudian footprinting menggunakan email footprinting dan juga competitive intelligence, karena memang ada aplikasi yang menggunakan untuk melakukan footprinting lebih detail lagi. Gitu. Kemudian perform WhoIS, kemudian DNS dan juga network footprinting. Kemudian ini ya social engineering, data dari korban dengan menggunakan pendekatan secara sosial. Kemudian menggunakan beberapa
aplikasi footprinting yang berbeda-beda, kemudian mengimplementasikan footprinting caranya seperti apa, ya. Kemudian penetration testing, footprinting penetration testing juga menjadi goal untuk chapter 2 ini di Certified Ethical Hacker ini. Pak, apakah macOS X bisa digunakan untuk ethical hacker? Jadi gini, kalau kita mengacu dari prakteknya Certified Ethical Hacker, itu ada beberapa sistem operasi yang dilibatkan gitu. Kalau nggak salah ada 7 jenis, kalau nggak salah ada 7 jenis sistem operasi yang dilibatkan. Nah, dari 7 sistem operasi itu tidak ada OS X tidak ada di dalamnya. Yang ada itu ada Kali Linux, kemudian Windows 10, kemudian ada Windows 2012. Saya lupa, pokoknya ada 5 atau 7 sistem operasi gitu. Intinya hanya ada di Windows sama Linux gitu. Cuman yang OS X ini tidak dilibatkan untuk di ethical hacker itu dia nggak dilibatkan OS X gitu. Tapi bukan berarti semua tools yang di Linux maupun di Windows itu ya serta-merta hanya bisa dijalankan di 2 OS itu enggak, tapi ada beberapa yang sudah di-porting atau sudah ditransformasikan ke OS X juga ada beberapa. Karena memang beberapa aplikasi itu sifatnya berupa source dan menggunakan Python library-nya atau bahasa pemrogramannya. Jadi otomatis kalau kita mau running di OS X pun sebenarnya juga bisa. Jadi tapi kalau officially dari Certified Ethical Hacker untuk lab-labnya itu semuanya menggunakan ini sih, menggunakan Windows sama Linux ya. Jadi itu. Oke, kemudian apa sih footprinting itu? Nah, ini kalau dari bukunya Ethical Hacker dia mengatakan the first step. Jadi langkah pertama sebenarnya kalau dulu saya pernah mengikuti workshopnya Ethical Hacker beneran gitu. Jadi, si pematerinya itu pernah menyampaikan bahwa ada satu langkah yang langkah ke nol, bukan ini langkah ke satu, first step kan. Di initial step-nya itu langkah pertama kali yang ke nol, itu ada satu langkah namanya stay anonymous. Jadi dia mengatakan langkah ke nolnya itu adalah stay anonymous. Jadi langkah ini yang sebenarnya di metodologi hacker itu tidak pernah disampaikan. Cuman saya juga setuju juga sih waktu itu dengan istilahnya dia atau dari pemateri itu mengatakan stay anonymous. Saya setuju. Kenapa ya? Karena jangan sampai identitas kita sebagai penyerang itu diketahui gitu ya. Jadi kalau kembali lagi kalau di bukunya Certified Hacker itu di footprinting ini adalah the first step in ethical hacking, refer to process of collecting information about target network and its environment. Jadi langkah pertama dalam hacking ya, yang merujuk pada sebuah proses dalam pengumpulan informasi tentang target jaringan beserta lingkungan beserta teman-temannya dan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi intinya adalah pengumpulan informasi gitu. Bahwa dengan menggunakan footprinting ini kita dapat mendapatkan beberapa opportunity gitu, untuk penetrasi dan juga access the target organization network. Jadi kita mengetahui topologi dari sebuah organisasi, ya, topologi jaringan dari sebuah organisasi. Setelah kita melakukan proses footprinting atau pengumpulan informasi, gitu kan, kita akan mendapatkan blueprint, ya, dapatkan sebuah dokumen-dokumen atau informasi-informasi penting mengenai profil-profil sistem keamanan atau keamanan informasi dari sebuah korban atau target yang atau individu ataupun organisasi yang akan kita target gitu. Footprinting ini sangat-sangat penting sekali untuk aktivitas atau untuk langkah selanjutnya. Jadi footprinting ini secara sederhananya adalah
kita akan mengumpulkan informasi-informasi tentang target. Ya. Targetnya apa saja? Ya, ada banyak macamnya. Yang datanya kita dapatkan nanti sebanyak mungkin yang kita dapatkan. Nah, kemudian tipe dari footprinting ada dua. Yang pertama pasif, yang kedua adalah aktif. Nah, di sini pasif itu kita mengumpulkan informasi tanpa harus berinteraksi secara langsung. Jadi kita belum berinteraksi secara langsung. Jadi kita hanya mendapatkan informasi secara pasif. Jadi ya target itu jangan sampai tahu kalau kita itu mencari informasinya dia. Makanya di sini kata we can only collect. Jadi kita hanya bisa mengkoleksi arsip-arsip itu dan kemudian menyimpannya tentang target dengan menggunakan search engine, social network, dan sebagainya, atau pihak ketiga yang lainnya. Jadi jangan sampai korban ini tahu. Jadi mau nggak mau ya untuk itu kita nggak boleh bersentuhan dengan dia. Jadi kita harus mencari informasi dari pihak ketiga, dari pihak ketiga. Nah, kemudian footprinting yang mode pasif itu tekniknya meliputi bagaimana sih cara mendapatkan melalui search engine, bagaimana sih cara mendapatkan informasi melalui top level domain. Mungkin kalau .id di Indonesia menggunakan Pandi, yang mungkin yang kemarin sudah sempat kita bahas, gitu kan. Kemudian lokasi informasi melalui web service, ya. Kemudian performing people using social network site, pakai Facebook dan lain sebagainya, ya. Kemudian melalui atau mengumpulkan informasi-informasi finansialnya, ya. Mungkin kalau sekarang mungkin agak sulit gitu ya. Kalau dulu mungkin memungkinkan gitu. Jadi kita mencari informasi ke perbankan atau apa, mencari target. Cuman sekarang kan mungkin orang semakin sensitif, jadi ya perlu trik ya untuk meyakinkan ini bisnis. Saya pernah dapat cerita nih, zaman dulu, bukan zaman sekarang ya, zaman dulu beberapa tahun yang lalu, ketika era ojol atau ojek online itu belum berjaya, waktu itu taksi itu masih ini dikuasai oleh Bluebird ya, dimonopoli oleh Bluebird, bukan dimonopoli sih, pemain kelas kakapnya itu Bluebird gitu ya. Nah, pada suatu masa kita kan ingin mengetahui alamat nih, kita mau tahu alamat, biasanya kita tahu nomor teleponnya, biasanya kita di telepon seseorang gitu kan, biasanya kalau di telepon tuh muncul, nomor teleponnya muncul 031 sekian 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 gitu. Jadi, tapi kita nggak pernah tahu alamatnya dia di mana gitu kan. Biasanya kalau kita cari di Yellow Pages, dulu namanya ada phone directory gitu ya, namanya Yellow Pages yang diterbitkan oleh Telkom. Nah, di Telkom itu biasanya kalau kita mau mencari ya nama orangnya baru keluar alamatnya dan nomor teleponnya gitu. Biasanya gitu kalau Yellow Pages gitu. Nah, tapi kalau kita kebalikannya, kita tahu nomor teleponnya, kemudian kita mau cari alamatnya, itu akan kesusahan kalau kita menggunakan Yellow Pages. Bahkan kalau kita telepon ke 108, kalau Telkom kan dia menyediakan hotline atau call centernya untuk ini ya, untuk informasi ya, 108 ya. Itu pun kalau kita mau menyebutkan, kita mau tahu alamatnya pun, dia juga nggak akan memberikan informasi alamatnya. Gitu. Sampai apapun SOP-nya mereka, dia nggak akan pernah memberikan alamatnya. Nah, akhirnya ada sebuah trik gimana cara kita mendapatkan alamat seseorang gitu. Nah, caranya ada orang yang iseng gitu. Jadi intinya harus pinter-pinternya nyari trik tersebut gitu. Jadi dia tuh memanfaatkan Bluebird gitu. Caranya gimana? Ya caranya kita iseng-iseng pesen ke Bluebird gitu. Pesen ke Bluebird, nomornya terserah, kita pakai nomor berapapun terserah gitu kan. Nah, ketika kita diangkat sama si Bluebird-nya, kita jawab, ini pesennya atas nama siapa, misalkan kita namanya ngawur aja nggak apa-apa, boleh gitu, misalkan atas nama Tony atau atas nama siapa gitu ya. Nah, kemudian nomor telepon berapa yang bisa dihubungi, nah kita jawab nomor telepon yang akan kita cari alamatnya gitu, misalkan 031 bla 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 gitu. Nah, seketika itu juga Bluebird itu akan menjawab, mungkin
sudah SOP-nya Bluebird gitu kan. Jadi SOP-nya langsung jawab, oh Bapak mau dijemput di alamat ini, misalkan alamatnya di alamat Keputih, gang sekian, 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 sekian. Oh iya, nah berarti kan secara nggak langsung Bluebird itu akan menjawab informasi terkait alamat dari yang punya nomor tadi, yang kita cari tadi, gitu loh. Jadi itu sih hanya sebatas salah satu trik untuk mendapatkan informasi, meskipun itu hanya sebatas alamat, tapi ya itu penting juga, gitu ya. Itu contoh aja, contoh. Tapi sekarang mungkin Bluebird sudah nggak sebesar dulu ya. Kalau dulu sangat-sangat monopoli dulu ya, kuat Bluebird. Kemudian gathering infrastructure detail of target person through website, atau kalau nggak kita panggil ini website cari pekerjaan, lapangan pekerjaan. Kemudian monitoring target using alert service dan juga yang lainnya ini ya, banyak sekali di sini macam-macamnya ya. Oke, ini tipe-tipe dari footprinting ya. Kemudian apa sih yang kita dapatkan dari footprinting? Nah, jadi informasi obtained in footprinting itu apa aja gitu. Jadi yang pertama network information. Atau katakanlah di sini domain and subdomain gitu. Kemudian network. Jadi kita dapatkan domain utamanya apa, kemudian subdomainnya apa saja gitu. Jadi misalkan oh ternyata dia itu punya subdomain macam-macam gitu ya, subdomain macam-macam gitu. Ternyata subdomainnya ada beberapa gitu ya. Kemudian kalau enggak network blocks. Jadi oh ternyata oke lah, di sini saya coba share screen ya. Semoga sebentar. Saya coba share screen deh. Semoga di sana kelihatan sambil saya demonstrasikan. Oke. Kelihatan nggak dari sana yang saya share nih? Semoga kelihatan ya. Nah, misal nih, tadi kan kita ingin mengetahui IP blocknya gitu. Misalkan Pens itu IP blocknya berapa sih gitu. Misalkan kita NS lookup gitu ya. Kemarin kan kalau di network admin kan kita pernah bahas nih NS lookup untuk mengetahui name server lookup gitu kan. Misalkan PNACID gitu. Oh PNACID IP-nya sekian gitu kan. IP-nya 202.98576. Nah, kita kan bisa pakai US. Kayak US seperti ini. Kita cek trace. Nah, di sini kelihatan. Nah, dari atas ini akan kelihatan IP blocknya berapa sih. Nah, ini kelihatan nih. Oh, IP blocknya itu ternyata bergerak dari 0 sampai 255. Jadi innet numbernya ini dia bergerak dari 85 sampai 255. Jadi misalkan seperti itu. Atau kalau enggak cek lagi NS lookup, gitu, NS lookup misalkan sekarang kita pakai conference 03. Conference 03 etol.pen.acid misalkan seperti itu. Nah, ini kelihatan IP-nya 156 kan. Nah, otomatis kita US lagi. Apakah dia juga kelas seperti di atasnya ini dia menggunakan kelas ini kan /24 kan, ini kan /24 kelas C /24. Apakah ini juga sama kelas C juga? Nah, di sini juga akan kelihatan. Nah, oh ternyata yang etol itu dia topologinya ini 56 sampai 59. Berarti dia topologinya tidak hanya bukan /24 lagi, tapi dia topologinya sudah berbeda. Berapa? Katakanlah /22 gitu kan. /22 sedangkan sebelumnya itu /24 sudah berbeda topologinya gitu. Jadi informasi-informasi ini yang kita kolek gitu, yang kita kolek gitu kan. Jadi ini network block. Jadi kita tahu oh network blocknya itu berapa, dan itu kita masih menggunakan pasif, belum menggunakan aktif, model aktif gitu ya. Kemudian IP address of the reachable system itu juga bisa kita menggunakan ping atau ping multi atau apa, itu bisa. US record tadi ya, kita bisa menggunakan US tadi. Kemudian DNS record ini juga bisa kita menggunakan, misal contoh nih, contoh saya lagi contoh nih, misalkan saya ingin mengetahui kalau di DNS itu ada seperti ini, NS lookup gitu. Main key di sini tuh ada
SOA gitu. SOA. Misalkan kita ingin tahu ITS ACID gitu. Nah, di sini kelihatan, oh ITS ACID. Secara nggak langsung, ini tuh format serial. Berarti terakhir update dia tang 2020 bulan 5 tanggal 4. Nah, tapi ini lihat 63. Sangat jarang orang di tanggal yang sama itu, ini kan tanggal yang sama ya, mengupdate serialnya itu berulang-ulang. Jarang. Maka bisa jadi dia update-nya bisa lebih dari satu ini. Dan kemudian kalau kita ingin mengetahui DNS-nya ITS itu ada berapa sih? Nah, di sini dia ternyata ada 2 DNS, Olympus sama ITS. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan kalau PANS dia punya 3, kan ini PANS. Nah, oh ini ada 2 juga. Harusnya ada 3 harusnya. Karena kalau kita cek di WhoIS PANS ACID keluarnya ada 3. Nah, ini ada 3 nih. Jadi nggak sesuai antara yang di sini sama yang di sini. Nah, ini semuanya atas nama PAN semua. NS3, NS1 atas nama PAN semua gitu. Atas nama PAN semua. Tapi apakah semuanya itu atas nama PAN? Nah, kita bisa cek. Misalkan host NS1 PAN ACID. Oke, ini IP-nya 3. Kemudian kalau kita pakai ini, oke, hostnya 4 gitu. Nah, yang ketiga, nah ini nggak keluar nih, kok bisa nggak keluar? Nah, kita bisa query lagi yang lainnya, kita bisa cari informasi yang lainnya. Misalkan kita cari nih melalui DNS-nya Google, seperti ini. Nah, ini baru keluar kan? Nah, oh ternyata IP-nya tuh ini. Nah, ini IP-nya siapa? Apakah IP-nya PANS? Nah, kita bisa ngecek. Nah, itu cara mengquery menggunakan DNS seperti itu, ya. Kemudian sistem server OS. Jadi kita bisa mendapatkan informasi tentang web server OS-nya. Contoh, misalkan, oke, sebentar, lagi-lagi, contoh ya, misalkan saya Chrome tab, bahkan nggak nyanyi tab. Oke, semoga kelihatan. Nggak granted. Sebentar. Oke, granted ya. Kelihatan dari situ ya. Misalkan nih saya ngakses www PANACID, keluar nggak sini? Oke. Kalau di sini kan sih kita nggak tahu kan, nggak pernah tahu karena hasilnya itu adalah no result found gitu aja kan. Berbeda ketika saya mengakses halaman yang lainnya gitu ya. Katakanlah saya mengakses ini deh. Nah, di situ kelihatan gitu. Web servernya menggunakan Apache, kemudian versinya 2.4.38, OS-nya Debian, kemudian IP-nya juga kelihatan 10.252.1390, portnya 80 gitu. Nah, ini juga kelihatan bahwa oh ternyata dia sih menggunakan menggunakan Debian dan menggunakan Apache versi sekian. Jadi juga termasuk salah satu kita bisa mengetahui web server OS-nya itu apa. Kemudian lokasi web server juga bisa kita dapatkan. Karena apa? Ya di WhoIS itu biasanya tercantum lokasi kotanya dari mana, username, user, password, dan yang lain sebagainya ya. Nah, kemudian ini informasi printing. Nah, ini lagi rame nih. Ini lagi rame doxing, istilah doxing. Kemarin juga kita bahas nih. Ini berita tanggal 12 September ya. Tanggal 12 September. Jadi sekitar 2 atau 3 hari yang lalu gitu ya. Dimana ceritanya itu si jurnalisnya Liputan 6 itu bikin artikel cek fakta kalau nggak salah. Nah, dari cek fakta itu saya lupa materi tentang apa, tapi Anda bisa cari di media online gitu. Nah, ternyata akhirnya ada seseorang atau grup atau kelompok yang kurang puas atau kurang setuju terhadap artikel tersebut. Akhirnya identitas dari ini wartawannya itu dibongkar, disebar di
ini di Twitter apa saya lupa, Twitter apa, ada bisa cari kok di sini. Nah itu akhirnya jurnalisnya ini nama keluarganya siapa, alamatnya di mana, itu dibuka semua datanya. Akhirnya merasa nggak nyaman si jurnalisnya ini karena data-data pribadinya dia sifatnya itu sensitif dibuka di media gitu, di internet gitu. Doxing ini lagi ramai, makanya ya ini lagi diproses sekarang pelanggaran ini. Nah ini contohnya informasi didapat dari footprinting, itu employee detail, dari tentang detail karyawan tersebut, namanya, alamatnya, gitu. Kemudian pengalaman kerja dan sebagainya itu didapatkan semua informasinya. Gitu. Biasanya kalau enggak, kita secara nggak sengaja terkadang gini, kita punya website nih, contoh saya di ini contoh nih, semoga kelihatan di situ. Oh belum kelihatan ya. Oke, kelihatan. Nah contoh nih, saya punya ini Nah di sini tuh saya punya CV. Saya punya CV di sini. Jadi kalau kita bisa download di sini. Nah, dulu tuh ini terbuka. Dulu ini kebuka. Tahun 2009 saya bikin CV dan pernah saya open. Ya tujuannya sih waktu itu pengennya supaya saya mudah mendapatkan artikel saya tentang CV saya. Ternyata saya pikiran, oh ya ini bisa disalahgunakan sama orang lain gitu kan. Nah akhirnya mungkin ada gitu beberapa orang yang secara sengaja atau secara sadar mengunggah CV-nya itu gitu. Jadi otomatis ya bisa jadi itu bisa disalahgunakan oleh orang lain CV tersebut gitu ya. Maka itu ya yang perlu kita waspadai. Kemudian kita juga mendapatkan nomor telepon. Anda search nomor telepon saya mungkin ketemu kalau di internet 08123 itu mungkin ketemu kalau di internet nomor telepon saya, gampang gitu ya. Kemudian location detail, background of organization-nya, web teknologinya, mungkin menggunakan Node.js atau apa kan kelihatan semua. Kalau orang IT tahu lah, ini yang saya akses ini apa pakai Laravel atau pakai Y atau pakai apalah, itu kita bisa tahu lah yang teknologi apa yang dimanfaatkan di situ. Oke. Kemudian selanjutnya tujuan dari footprinting. Yang pertama, no security posture. Jadi kita mengetahui kira-kira bentuk sistem keamanan mereka atau si korban ini seperti apa gitu. Ya, jadi karena dari security posturnya ini setidaknya saya bisa mengetahui titik lemahnya. Kemudian reduce focus area. Ya, dikatakan bahwa dengan menggunakan kombinasi beberapa tools atau aplikasi dan teknik, penyerang dapat mengetahui entitas yang tidak diketahui gitu. Ya, kemudian dan reduce, jadi bisa mengompres atau mensederhanakan gitu. Specific range of domain name. Jadi kita tahu, ternyata domainnya tuh bisa kita simplifikasikan, domainnya lebih kita sederhanakan, network blocknya, kemudian individual IP address-nya itu bisa kita sederhanakan. Jadi kita nggak tidak menggerambiang ke yang lain-lainnya. Bisa kita fokus, yang ternyata yang kira-kira juicy itu yang area sini, itu yang kira-kira enak itu area ini gitu. Ya, dengan menggunakan footprinting seperti itu, kita dapat seperti itu. Kemudian otomatis kita juga bisa mengidentifikasi kelemahan dari korban, dan juga kita bisa membuat topologi dari jaringan yang si korban kita. Kira-kira topologi korban kita seperti apa? Contoh topologi yang bisa kita dapatkan menggunakan footprinting. Saya contohkan lagi. Semoga kelihatan dari situ ya. Tolong saya bisa dikasih feedback kalau memang
gambarnya nggak terlihat dari sisi kalian. Kalau terlihat, tolong saya terus di kolom komen chatting, kelihatan nggak yang saya share? Oke, terlihat ya. Contoh nih, contoh. Saya ingin mencoba mencari topologinya internetnya Pence itu seperti apa gitu ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ini contoh topologi internet yang punya Pence ya. Tapi Anda bisa juga mencari namanya juga bisa kok. Kita bisa menggunakan ini Hurricane Electric. Kita bisa menggunakan Hurricane Electric ini. Ya. Hurricane Electric ini kita bisa mengetahui, oh ternyata Pence itu punya provider Telkom sama Indosat. IP versi 4-nya topologinya adalah seperti ini. Dari Pence, dia masuk ke Indosat, ini juga Indosat, ini Telkom. IP versi 6-nya, dia ke Hurricane Electric, dan dia ke Telkom. Dari Telkom menuju kemana? Jadi, kelihatan dari sini. Prefix-nya, prefix-nya ini nih. 56, 57, 58, 85. Loh, kok aneh? Apa yang bikin aneh di sini? Yang bikin aneh adalah ini ada 59 yang nggak muncul. Karena kalau kita cek tadi di IP blocknya, itu harusnya 56 sampai 59. 59 ini nggak muncul 59. Nah, kemudian peer-nya, ini detailnya, peers, ya gini, kelihatan semua kok di sini. Atau kalau enggak, katakanlah, saya ingin tahu punyanya ITS, ya mau nggak mau harus tahu IP-nya memang. Misalkan punya ITS seperti ini, misalkan yang ini punyanya ITS. Nah, ITS itu pakai apa? Nah, ternyata dia punya Telkom sama IDRN. Nah, IDRN seperti ini. Nah, nanti dia pakai Telkom ini, grabnya seperti apa? Nah, grabnya seperti ini. Jadi kan kita bisa mengetahui wire map-nya itu. Atau kalau enggak, di Pence itu dulu, tapi enggak sekarang ya. Itu Pence pernah bikin topologi seperti ini. Jadi kita punya topologi seperti ini. Oh, ini dulu topologi seperti ini sempat kita share. Jadi topologi seperti ini sempat kita share ke internet dulu, tapi sekarang dan dulu sempat kita share. Jadi kita tahu, oh topologinya seperti ini topologinya. Jadi kita tahu, oh topologinya Pence seperti ini. Dia punya OpenEXP, dia punya kesini. Jadi itu kita open waktu itu. Kalau sekarang udah enggak kita share lagi. Gitu, ya. Jadi penyerang bisa ini draw network map. Kalau sekarang udah enggak, udah kita tutup. Kemudian social engineering, two-threading threats, ya, ancaman terhadap two-threading. Jadi ketika dia udah mendapatkan informasi banyak tentang korban, nah ini ancamannya adalah social engineering. Jadi seolah-olah kenal sok dekat. Kenapa ya? Karena dia punya beberapa informasi yang mungkin bisa dijadikan bahan omongan. Jadi seolah-olah dia teman akrab kita karena dia tahu informasi tentang kita. Sebentar, saya punya contoh informasi chatting ya. Chatting yang saya dapatkan sebentar. Saya dapat WA. Oke. Sebentar. Saya coba share ya kalian. Ini social engineering. Ini social engineering. Contoh real social engineering. Nah, kelihatan enggak di situ chatting yang saya share file chatting nih. Ini ceritanya ini tanggal 31 bulan Agustus lalu. Jadi tanggal 31 bulan Agustus saya dapat WA seperti ini. Jadi assalamualaikum bro, gimana kabarnya bro? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Waktu itu ketika saya klik seperti ini, namanya muncul, namanya Burhanuddin Hadianto. Nah, Burhanuddin Hadianto ini memang dia adalah dia saudara saya yang ada di Kota Malang. Nah, foto profilnya pun
profil picture-nya itu juga sama fotonya saudara saya yang di Batu sana. Saya memang saudara dekat sama itu, dan saya tahu memang nomornya dia itu sering gonta-ganti si saudara saya itu. Nah, akhirnya ya udah saya balas dengan baik seperti ini. Saya manggilnya namanya Han gitu. Bukan, pokoknya intinya saya ngomong baik gitu loh. Kemudian saya tanya nih, nomormu ini ganti. Oh, semuanya masih aktif. Dia bilang, udah enggak, yang paling bawah yang dipakai. Gitu. Tinggal yang paling bawah dipakai. Jadi nomor ini yang dipakai, 5951 yang dipakai. Gitu. Kemudian saya baru sadar ketika dia ngomong dengan logat yang berbeda. Gitu. Dia yaitu adalah ini. Gini bro. Nah, dia di sini saya masih belum masih simpan. Ada kalimat yang bikin membuat saya tersadar bahwa ini kelihatannya arahnya ke penipuan. Oh ini yang ini kalimat ini yang bikin saya sadar. Nah dia bilang, oh iya ini ada mau kasih info menarik nih lu bro. Nah seingat saya, saudara saya itu nggak pernah menyebut kata lu. Jadi saudara saya nggak pernah menyebut kata lu. Nah dari sini dia mulai kita komunikasi, arahnya adalah saya mau dijadikan proxy. Saya mau dijadikan proxy untuk nipu orang. Nah nih. Nah jadi ini saya mau dijadikan proxy untuk nipu orang. Gitu. Akhirnya beneran, akhirnya si Pak Asi yang telepon ke saya dan saya beritahu bahwa Anda mau ditipu bla 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 gitu. Jadi itu sih. Jadi karena apa? Ya ini setidaknya mungkin dia tahu informasi saudara saya siapa, nomor teleponnya berapa, fotonya seperti apa. Jadi dia seperti meyakinkan saya. Seperti dari start awal saya sempat waktu bahwa oh ini saudara saya waktu di awal gitu. Cuman ternyata dia juga ada sedikit celah di mana dia bilang lu bro. Jadi nah kata-kata itu yang bikin saya tersadar waktu itu, oh ini katanya ada nggak beres dengan logatnya dia gitu. Nah itu sih yang terjadi beneran di lapangan gitu ya. Kemudian sistem and book attacks, kemudian juga information leakage atau kebocoran informasi. Jadi ini terkait dengan ancaman-ancaman untuk footprinting. Ya. Kemudian ini footprinting threat yang lainnya adalah privacy loss. Ini juga lagi rame nih, kebocoran informasi. Makanya UU Perlindungan Data Pribadi ini nggak tahu kapan ini disahkan, kemudian kita bisa menjadi lebih nyaman gitu dengan informasi yang terkadang diminta oleh penyedia layanan. Gitu. Makanya ada informasi yang dari CNN Indonesia ini ya, masih beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu informasi kebocoran. Ini banyak nih kebocoran. Yang pertama tentang pasien COVID di Indonesia siapa saja itu bocor kemarin. Banyak lah ya. Makanya ini harus kita cegah ya. Karena kadang ada yang minta data KTP kita, contoh kalau kita mau kita jadi membernya OVO atau jadi membernya Link Aja, e-wallet lah ya. Biasanya kalau kita mau jadi member yang premium atau yang atas, kita diminta ini menyerahkan fotokopi KTP dan sebagainya. Itu yang terkadang agak sedikit sensitif bagi kita untuk menyerahkannya. Gitu. Takutnya apa? Ya karena ketika kita menyerahkan informasi itu seberapa kuat sih mereka bisa menyimpan informasi kita, seberapa mereka reputasi mereka seperti apa bisa menjaga dokumen kita, data kita gitu. Kemudian ini espionase. Kenapa? Mungkin untuk persaingan bisnis gitu. Karena bisa jadi dengan ada footprinting ini mungkin informasi produk yang akan di launching udah ketahuan oleh kompetitor. Ya ini kan. Karena kalau udah ketahuan, bisa jadi kompetitor bisa mempunyai strategi untuk menandingi. Gitu. Ada juga business loss. Ya.
Oke, kemudian metodologinya ini ya melalui search engine, web service, social network, ini ya footprinting dan sebagainya, DNS, sebagainya tadi sudah sempat saya bahas sepintas. Ya. Kemudian footprinting using advanced Google hacking technique. Nah ini beberapa bisa melakukan ini sih, bisa melakukan Google hacking database, namanya Google Dork. Ini ya yang istilahnya Google Dork. Ini ada di exploit.db, Anda cari aja Google hacking database. Ini memang salah satu mekanisme untuk mencari apa ya, mencari target, kelemahan dari target gitu. Yang mungkin kita nggak tahu, tapi search engine tahu. Gitu. Jadi mau nggak mau kita akan memanfaatkan search engine untuk mencari atau mengkoleksi informasi dari korban. Salah satunya ini Google hacking teknik. Ya. Google Doc ini sangat terkenal Google Doc ini. Dan terus diperbarui, ini bahkan yang terbaru nih. Kalau Anda lihat di sini terbaru 2020 September tanggal 14 ya, tanggal 14. Jadi mungkin hari ini ya, sensitive directory yang sensitif. Ya. Page containing logon portal dan lain sebagainya. Hal yang bisa kita dapatkan dari melalui Google hacking ini ya. Kemudian tools ya atau aplikasi. Yang pertama kita bisa menggunakan Netcraft ini. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui subdomainnya itu apa saja. Misalkan ini contoh kasusnya ini Microsoft.com. Jadi kita tahu yang kasih warna biru ini. Oh, ternyata dia punya licensing. Oh, dia punya shop for musik ya, chip, info dan sebagainya. Ada sih cara yang paling gampang, yang lainnya kalau ini kan mungkin saya yakin Microsoft ini kan kelasnya kelas kakap ya. Dia kemungkinan kecil ada miskonfigurasi pada DNS-nya Microsoft. Nah, ada juga yang salah dalam hal ini konfigurasi DNS. Contoh, ini saya scan lagi ya, saya share lagi layarnya. Contoh misalkan contohnya kelihatan nggak di sini? Ini kelihatan nih. Ini saya pakai hacker target nih. Contoh saya ingin tahu punyanya ITS ACID. ITS ACID itu punya subdomain apa saja sih? Kalau DNS-nya dia miskonfigurasi, maka akan kelihatan. Nah, ini berarti konfigurasi DNS-nya ITS ada yang nggak beres. Kenapa? Karena subdomainnya ketahuan semua. AD01, AD02, IP-nya kelihatan, semuanya kelihatan. Alumni, milis, ini kelihatan semua nih punya ITS. Muncul semuanya punya ITS ini. Ini ada juga K pengguna, C VPN, cancer, banyak di sini ya. Nah, punya ITS nih. Nah, harusnya kalau kelasnya Microsoft.com itu harusnya dia nggak akan keluar tuh ininya. Nah, ini yang benar kayak gini, yang benar. Jadi nggak muncul kayak gini. Meskipun kelihatan, oh, ini Ubuntu ini kan aplikasi yang dipakai oleh hacker targetnya ini pakai Ubuntu gitu kan. Nah, misalkan cari yang lain punya pen ACID. Dulu pen sempat bocor, saya nggak tahu nih sekarang bocor apa enggak. Oh enggak, alhamdulillah nggak bocor. Jadi kalau punya pen NS1, 2, 3 aman. Dulu ada NS3 pen itu bocor, NS3-nya pen bocor. Jadi bocornya bukan di pen, karena NS3 ini kan kita bukan nyewa sih, kita hosting lah. Ya, katakan menyewa, secara nggak tahu menyewa hosting di tempat lain. Gitu. Nah tempat hosting kita itu membocorkannya. Gitu. Kalau sekarang udah kita tutup. Misalkan Unair, kelihatan kok yang DNS-nya nggak benar tuh kelihatan dari sini. Jadi ada miskonfigurasi. Nah ini kemudian juga kelihatan ketahuan semua SNMPTN, komunikasi, MKU, Haki, nah WiWi Lecture, kan kelihatan semua nih. Online test, .uner, dan kelihatan semua kayak gini. Nah ini contoh untuk mengetahui topologi subdomain ya. Selain ini, kalau tadi kan Microsoft dia nggak bisa kita hajar pakai DNS-nya. Ya udah kita pakai aplikasi Netcraft ini. Kalau kita nggak punya solusi untuk membongkar subdomainnya.
Atau kalau enggak pakai ini sublist 3R ini juga bisa pakai ini. Ya. Oke. Sekarang countermeasure-nya bagaimana? Cara countermeasure-nya seperti apa sih cara menangani footprinting itu caranya bagaimana? Nah, ini restrict, mengurangi karyawan to access social media networking site from organization network. Jadi membatasi karyawan untuk mengakses sosial media melalui jaringan kantornya. Ini yang pertama, footprinting. Gitu. Yang kemudian yang kedua adalah configure web server to avoid information leakage. Jadi kita membatasi atau mengkonfigurasi web server kita supaya kebocoran informasinya bisa dikurangin gitu. Ya oke lah bisa bocor, tapi yo jangan banyak-banyak gitu informasinya, jangan banyak-banyak informasi yang bocor gitu. Karena bisa jadi informasi sekecil apapun pasti akan di footprinting, akan di-collect oleh si penyerang gitu. Kemudian mengedukasi karyawan bagaimana sih kita bisa membuat blog yang mungkin jangan sampai ada informasi-informasi yang sensitif yang keluar di blog ataupun grup ataupun di forum. Jadi kita bisa pakai identitas yang aneh-aneh atau mungkin bisa kita menyamarkan produk atau nomor seri dan sebagainya. Pokoknya adalah bagaimana cara kita memberi ketika kita berada di komunitas sebisa mungkin informasi tentang jati diri kita itu tidak tampil gitu ya. Kemudian do not reveal critical information in press release. Nah ini memang terkadang kita harus sebisa mungkin menutupi kelemahan atau informasi-informasi yang penting di laporan tahunan atau press release itu sebisa mungkin kita kita samarkan gitu. Kemudian limit amount of information that you are public. Nah ini juga gitu, makanya selalu dia bilang limit, restrict, kurangi informasi-informasi yang sifatnya itu publikasi gitu ya. Use printing technique, footprinting technique to discover and remove any sensitive information public available. Jika memungkinkan, jika informasi Anda itu muncul, ya Anda mau nggak mau harus sesegera mungkin menghubungi pihak yang menampilkan informasi Anda. Kalau di Google, mungkin ya kita kontak ke Google-nya, tolong dong informasi kita tentang ini dihapus atau apa gitu ya. Tapi saya belum pernah sih kontak ke mereka untuk menghapus, juga belum pernah. Tapi saya yakin Google punya lah ya, punya layanan informasi, karena dia juga punya, mereka harus tunduk ke peraturan, di mana terkadang ada informasi yang tidak boleh ditampilkan oleh Google. Gitu. Kemudian prevent search engine caching a web page and use anonymous registration service. Ini juga gitu, kita bisa harus mencegah search engine itu melakukan cache terhadap web page kita. Kan bisa tuh terkadang contoh. Saya juga sering nih melakukan ini pengecekan menggunakan Google, sering saya lakukan. Terkadang saya mencari data, misalkan saya ingin mencari artikel tentang UU pribadi, misalkan kayak gini nih, misalkan. Nah biasanya di sini kan ada tuh, nah case. Nah ini enak kok ada case-nya, kita bisa buka case-nya. Jadi meskipun website aslinya nih nggak bisa diakses, tapi Google masih punya case. Nah, tapi nggak semuanya ada. Sekarang itu ada yang case-nya itu udah nggak ada. Jadi ini opsi case-nya ini ada yang hilang, ada yang nggak tersedia. Opsi case-nya ada yang nggak tersedia gitu. Itu. Dan banyak lagi yang lainnya, countermeasure yang lainnya. Jadi misalkan set apart antara DNS or speed DNS. Kemudian disable data listing, jadi indeks HTML listnya jangan sampai dimunculkan. Jadi kalau nggak ada indeks HTML-nya muncul errornya dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah countermeasure atau cara penanggulangan untuk footprinting. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan terkait footprinting? Ini karena ada nih footprinting, ini contohnya gini nih, ada lagi kayak gini. Ini masih kan ada beberapa ya, kalau di buku ini ada banyak gitu, countermeasure-nya ada banyak. Gitu. Salah satunya sih
ini request archive.org to delete the history of website from archive database. Karena ternyata ada archive.org, dia kayak time machine gitu. Wayback, namanya Wayback kalau nggak salah. Ya, Wayback namanya. Jadi kalau kita cek Mbak ini. Jadi kalau kita mau lihat, oh Pants dulu itu websitenya kayak gimana sih websitenya, itu kita bisa pakai Wayback. Archive.org. Ini menarik, archive.org. Belum masuk, mungkin yang akses banyak nih. Nah ini sekarang kita pengen tahu PAN-ACID gitu. PAN-ACID itu dulu websitenya tampilannya seperti apa sih gitu. Nah kayak gini nih, tahun 2009. Nah ini biasanya tanggal 24. Oh, di snapshot tanggal sekian, kita bisa mengetahui. Nah ini keuntungannya apa menggunakan Wayback, ini keuntungannya apa? Nah, saya dulu pernah pakai ini, waktu itu saya ingin download sebuah file yang di Google atau di website aslinya itu sudah dihapus. Jadi filenya itu sudah dihapus, filenya sudah dihapus. Nah, saya membutuhkan file itu. Nah, saya iseng waktu itu, iseng buka websitenya archive ini, Wayback Machine ini. Kira-kira pada beberapa tahun yang lalu file ini masih ada enggak ya? Setelah saya cek, ternyata ada, ternyata masih ada, apa namanya, informasi itu masih ada. Akhirnya saya download filenya dan dapat file PDF itu, dapat file PDF-nya itu. Nah kayak gini kan lihat tuh, NOC EEPIS. Oh ini katanya menarik ini. Nah, Anda bisa cek, ternyata NOC EEPIS-nya apa nih? Topologinya seperti apa, nanti bisa kelihatan dari Wayback Machine, kelihatan informasinya juga akan muncul informasinya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas sebelum kita lanjutkan? Silakan, tentang footprinting. Silakan, kalau yang mau pakai mikrofon dibanding harus ngetik, kalau mau berkomunikasi dengan saya, silakan bisa menggunakan mikrofonnya. Oke, Diana Fitri, untuk teknologi Wayback Machine tadi itu, dia akses data website yang lama dari mana ya Pak? Soalnya kan mungkin di server yang punya website sudah mungkin diperbarui atau dihapus. Nah, Wayback Machine ini sudah beroperasi cukup lama. Sudah, saya lupa tahunnya. Yang jelas dia udah beroperasi sudah lama. Mungkin 20 tahun yang lalu atau berapa, saya udah lupa tahun tanggal pastinya ya. Cuman kalau kita mau cari gitu ya, kita bisa cari di internet, di Wikipedia. Nah ini nih, di Wikipedia tertulis archive.org itu mulai beroperasi atau ditemukan mulai tahun 1996, 24 tahun yang lalu, oleh Richard Mondistik. Ya. Nah, otomatis karena dia udah beroperasi sudah lama, ya dia akan mengkoleksinya mulai di mana dia start.
tahun 96 sampai dengan sekarang 24 tahun. Jadi otomatis ya dia melakukan snapshot terus. Makanya tadi kan kalau kita lihat di Wayback tadi yang PANS ACID dia mulai melakukan snapshot sejak tahun 2009. Karena memang PANS itu memang domainnya PANS ACID ya, itu mulai beroperasi memang tahun 2009 mulai beroperasi. Sedangkan yang domain sebelumnya mulai tahun 2000 atau 2098 saya lupa, itu masih menggunakan EIPIS IPS Edu, masih menggunakan Edu. Nah, otomatis ya archive-nya dia karena dia mulai 96 udah mulai mengkoleksi, ya datanya dia udah tahun-tahun sebelumnya pasti dia ngikutin. Tapi kalau ditanya websitenya tahun 95, 94 ya pasti dia nggak punya. Karena memang dia mulai mengarsip mulai tahun 96 sampai dengan sekarang. Jadi itu sih jawabannya. Jadi karena dia udah mengkoleksi udah bertahun-tahun sebelum 96, nggak tahu ini udah lahir atau belum kali ya. Mungkin pas ada lahir atau pas belum ada lahir gitu ya, 96. Karena Wayback udah mulai mengkoleksi itu. Begitu Diana. Silakan yang lainnya. Oke ya, kalau enggak, oh ada pertanyaan? Masih ada? Oke, oke. Saya sambil lanjutkan ya. Untuk scanning, scanning ini ada goalnya kalau di bukunya CH, dia mengatakan describe the scanning concept. Jadi konsepnya scanning seperti apa, kemudian beberapa tool scanning seperti apa saja, kemudian untuk live scanning check for live system and open port, bagaimana caranya, various scanning teknik, kemudian beyond intrusion detection, beyond IDS and firewall, kemudian banner grabbing dan seterusnya ini ya. Oke, coba kita lihat pengumpulan informasi tambahan, detail informasi tentang target. Meskipun kita sudah melakukan scanning, footprinting, kita masih menambahkan ini detail informasi highly complex, yang menggunakan teknik yang kompleks dan pengintaian yang sangat agresif. Kemudian network scanning itu merefer pada identifikasi host, port, dan juga layanan. Dan kemudian dalam rangka untuk membuat sebuah target organisasi atau individu. Ya. Ditargetkan apa? Sistem operasi, dan juga sistem arsitektur, dan juga layanannya, beserta layanannya. Oke, lambat sekali tampilannya di sini. Aduh, saya lambat sekali. Nah, tipe scanning itu ada port scan. Ya. Yang pertama adalah port scanning. Yang pertama untuk mengetahui port-port apa saja, layanan apa saja yang beroperasi. Kemudian IP-nya, IP berapa saja juga. Ya, jadi port scanning, kemudian network scanning itu yang mendapatkan list IP address yang beroperasi. Dan juga ada vulnerability scanning, di mana yang bisa menampilkan weakness-nya, vulnerability-nya atau kelemahannya. Ya. Itu tipe-tipe scanning. Jadi ada 3,
port scanning, network scanning, sama vulnerability scanning. Oke. Lambat sekali di punya saya. Kemudian tujuan dari scanning. Ya, ini untuk discover, untuk mengamati komputer-komputer yang sedang aktif atau live ya, yang beroperasi seperti apa saja. Kemudian sistem operasinya apa saja, sistem arsitekturnya, kemudian layanannya, dan juga aplikasi secara spesifik ya, secara spesifik. Aplikasi apa, serinya apa. Oke, kemudian kemarin kalau nggak salah saya sudah menyertakan untuk prakteknya menggunakan Nmap, kemudian juga bisa menggunakan Hopping 2 atau Hopping 3 ya. Kemudian bisa menggunakan ICMP scanning atau NetScan Total Pro. Ini tambahannya seperti ini, berbasis web. Ya, biasanya kalau ada Pro ini kata-kata biasanya ini berbayar, biasanya ada lisensinya, berbayar biasanya. Kemudian untuk mobile kita bisa menggunakan IP scanner, Fing, ada juga ini sih, kalau dulu sih kita pakai ini tidak hanya scanning IP ya, tapi juga scanning wireless. Ada wireless LAN scanner dulu ada, tapi di Android sama Apple dulu ada. Kalau sekarang susah mencarinya. Kalau di Android mungkin masih ada kalau di Android, tapi kalau di iOS kelihatannya udah nggak terlalu banyak sekarang aplikasinya. Bahkan ini ada pakai probing, ada yang ditambahkan ini, ditambahkan apa sih namanya, alat gitu, ada alatnya, jadi ada hardware-nya untuk scannernya itu. Kemudian tekniknya ada 3 terbesar, itu ICMP, TCP, sama UDP yang terbesar ini. ICMP dibagi lagi ada ICMP scanning, ping sweep, echo scanning, yang TCP ini yang paling banyak ya, karena memang mekanisme TCP ini paling variatif. Ada yang TCP scanning method, open TCP, ada yang stealth, sama third party. Kalau third party ini biasanya ada yang mengatakan pakai zombie server yang memang jarang dipakai. Jadi ini sih teknik-tekniknya cuma 3 utama ini. Cuman yang TCP ini yang paling banyak, karena biasanya layanan yang paling banyak beredar dipakai itu menggunakan TCP memang. Jadi otomatis opsi-opsi TCP ini yang paling banyak variannya dibandingkan UDP maupun ICMP. Kemudian, nah ini scanning beyond IDS and firewall. Nah memang sih salah satu countermeasure atau penyelesaian untuk scanning itu adalah menggunakan IDS atau intrusion detection system dan firewall. Cuman masalahnya adalah para penyerang ini juga dalam menyerangnya dia punya beberapa teknik yang terkadang sulit untuk ditangkap oleh IDS maupun firewall gitu kan. Kenapa? Ya karena contohnya pakai paket fragmentation atau routing atau IP address spoofing, ini sering dilakukan oleh penyerang ketika dia melakukan scanning. Kenapa? Ya tadi, stay anonymous. Kata kuncinya adalah stay anonymous, bahwa Anda tidak boleh bisa deteksi, sebisa mungkin Anda harus anonymous. Maka otomatis para penyerang pun ketika melakukan scanning tahapan awal ini pun, dia pun juga akan berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikan identitas dari identitasnya dia sendiri. Nah, contohnya ini ada paket fragmentation di mana attack ngirim paket itu difragmentasi. Kemudian ketika nanti dikirimkan ketika server target itu membalas sebuah informasi, fragmentasinya dikumpulkan lagi, ditata ulang, ya, direassemble lagi. Ya, ketika fragmentasinya diterima lagi, ini benar-benar kelas tinggi nih, kelas canggih, benar-benar dia niat gitu, scanningnya tuh dia niat. Berbeda ketika kita tadi di awal, contohnya seperti ini ya, kita menggunakan IP scanner, atau kita menggunakan Fing, atau kalau kita menggunakan NetScan Tool Pro, ini kan aplikasinya sifatnya tuh script kiddie. Kenapa dikatakan script kiddie? Ya karena ini toolnya udah ada, tinggal kita pakai gitu. Tapi kalau kita kayak
paket documentation itu kan biasanya dia bisa jadi bikin coding sendiri untuk akan dipersilakan karena kita nggak cukup punya banyak waktu untuk membahas teknik-teknik scanning yang berbagai macam ini ya, proxy server, IP address spoofing dan sebagainya. Ini silakan dipelajari lebih lanjut oleh kalian ya. Oke, untuk scanning ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, saya coba screen share lagi. Apakah bisa kelihatan yang saya share? Oke, saya punya 2 tab di sini. Tab yang pertama itu sebagai attacker, tab yang kedua itu sebagai target. Nah, yang sebagai attacker di komputer di sini saya akan menginstal Nmap. Jadi tinggal apt install Nmap gitu aja. Tinggal install Nmap aja. Ya. Oke, dia proses install. Nah, untuk Nmap-nya ini manualnya banyak sekali ya. Kalau kita ketik Nmap di manual Nmap gitu ini, di situ ada beberapa opsi-opsi untuk melakukan Nmap gitu. Contohnya kayak perintah ini, Nmap min A, min T4 seperti ini ya. Kita ambil aja, kita copy aja perintah ini, kita copy. Kita Nmap ke target. Nah, targetnya itu IP-nya adalah 10.252.108.170. IP-nya adalah 10.252.108.170. Nah, di sini saya coba mengakses
meng-nmap atau men-scanning 108, 170. Nah, dia akan proses melakukan scanning saat ini. Nah, kalau kita ingin mengetahui seberapa lama progresnya, kita bisa pakai enter 63%, hampir selesai proses scanningnya. Nah, 99%, 9%, jadi kita lagi udah akan ada hasil proses scanningnya. Nah, oh, kembali, nah ini udah selesai. Nah, ini kelihatan nih bahwa hasilnya adalah port 22 itu open, menggunakan OpenSSH Debian sekian gitu ya. Kemudian port 111 dia menggunakan RPC bind, MAC address-nya sekian dan produknya adalah VMware. Produknya VMware. Kemudian menggunakan Linux ya dengan apa sih namanya? Kernelnya seri 3. Kemudian informasi lainnya, OS TPI-nya, kernel 3 dan sebagainya. Ini OS digital seperti ini. Ya, ada beberapa. Yang jelas dia pakai ini, ada muncul Debian-nya di sini gitu. Atau kalau enggak, coba deh iseng gitu. Iseng, saya pengen tahu punyanya Miss NACD. Iseng sih, iseng. Iseng aja punya Miss itu dia OS-nya apa gitu. Oke, ini 33%. Oke ya, sambil kita biarkan dia yang di sisi ini. Nah, ini kelihatan nih. Wah, ini pakai Linux nih. Dia pakai Linux seri 3 juga. Dia pakai Linux juga. Kelihatan. Oke, ini MAC address-nya nggak kelihatan. Ada yang tahu kenapa? Kenapa yang di sini? Kenapa yang di sini MAC address-nya yang di sini kenapa MAC address ini MAC address-nya ketahuan? Yang di sini MAC address-nya nggak ketahuan. Ada yang bisa jawab? Kenapa ketika saya scan di awal, yang pertama tadi, MAC address-nya muncul, sedangkan di scanner yang kedua, MAC address-nya nggak muncul. Ada yang tahu? Silakan yang bisa jawab. Kenapa scannernya yang pertama itu muncul MAC address-nya, yang kedua nggak muncul? Ada yang tahu? Silakan yang bisa jawab. Ya, silakan yang bisa jawab. Kenapa yang putus? Waduh, emang nih, Rek. Oke. Ya, karena attacker dan target yang ini awalnya itu satu network, satu jaringan dia. Karena attacker itu IP-nya 10.252.108. Sedangkan target itu IP-nya juga 10.252.108. Karena dia satu network, otomatis MAC address-nya pasti akan kedetek satu sama lain gitu. Makanya sini kalau kita ketik admin ya pasti muncul MAC address-nya pasti muncul di sini. Begitu pula di sini dia pasti muncul. Kalau tidak muncul, nah MAC address-nya pasti muncul MAC address-nya itu. Ya. Nah ini sayangnya yang muncul cuma satu tab ya. Yang muncul cuma satu tab. Tab berikutnya nggak muncul nih. Ketika saya pindah ke target nggak muncul. Yang muncul cuma satu tok ya. Ini nggak bisa praktek jadinya. Nggak bisa praktek nih. Kalau saya install
di sebelahnya muncul di sini. Kita nmap lagi. Ini tab sebelahnya nggak muncul, tab sebelahnya. Nah, ini kalau menggunakan port sentry ini jadinya. Portnya bertambah banyak portnya. Jadi kayak decoy, kayak mengelabui gitu. Kayak mengelabui penyerang. Gitu. Karena awalnya kita punya IP, punya port cuma 22 sama 111 portnya. Tapi ketika kita pasang port sentry, ini IP-nya jadi banyak. Portnya jadi banyak. Portnya muncul 1080, 1524, dan seterusnya seperti ini. Dan setelah kita nmap, kita ping, target itu masih bisa kita ping. Nah, kalau di port sentry-nya itu kita setting ulang, sayangnya itu nggak muncul ya di layarnya, sayangnya nggak muncul. Mbak. Nah, ini shaping masih jalan ya. Kemudian saya scan. Nah, ini kalau setelah saya scan berikutnya, ini udah muncul 53 dan seterusnya ini. Jika saya ping, nah ini udah nggak bisa di-ping. Karena memang udah diblokir sama target. Sama port sentry udah diblokir. Nah, sayangnya saya nggak bisa sharing tab yang kedua, yang penyerang nggak muncul di situ. Jadi saya nggak bisa memunculkan konfigurasi yang ada di penyerang. Oke lah. Sementara untuk materi hari ini sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait untuk materi kita hari ini? Silahkan. Saya coba share materi ini di grup ya. Oke, materi udah saya share di grup WA. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan. Oke, Yonatan. Mau tanya mengenai IDS, Pak. Saya baca runningnya itu offline. Maksudnya bagaimana ya, Pak? Bentar. Saya juga berusaha saya memahami pertanyaan Yonatan juga ini. Mau tanya mengenai IDS. Saya baca runningnya itu offline. Maksudnya bagaimana? Saya belum nggak paham pertanyaannya dari Jonathan. Saya juga nggak paham. Maksudnya saya baca runningnya itu offline. Maksudnya bagaimana ya? IDS runningnya offline. Bisa diperjelas lagi, Jonathan?
Yang dimaksudkan seperti apa ya pertanyaannya? Halo Yonatan, monitor. Oke ya, karena Yonatan juga hmm, belum, ini masih Yonatan masih typing. Loh, kok jadi kebingungan juga? Karena saya juga berusaha memahami pertanyaan Yonatan juga, karena tulisannya kan saya baca runningnya itu offline, IDS. Ini yang saya sedikit kurang begitu paham, yang Yonatan maksudkan itu seperti apa gitu. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi pertanyaannya, mungkin bisa disampaikan di grup WA atau mungkin di sesi berikutnya nanti bisa diperjelas lagi untuk pertanyaannya Yonatan. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin untuk saat ini saya cukupkan sekian dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.